Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zawahir, NPM 2302103. Saya akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Rashid Munte, STMKOM. Konsep utama di balik era industri 4.0 adalah trans- transformasi digital dalam produksi industri yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk menciptakan sistem produksi yang efisien, adaptif, dan terhubung. Industri 4.0 sering disebut sebagai smart factory karena produksi yang terotomatisasi dapat dikendalikan secara digital. Beberapa ciri khas industri 4.0 meliputi interaksi sistem produksi yang terhubung secara digital dengan seluruh bagian rantai pasokan, kecepatan produksi yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar, fleksibilitas kemampuan untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pelanggan dan permintaan pasar yang berubah-ubah. Teknologi informasi atau TI memindahkan peran kunci dalam era industri 4.0 dengan memungkinkan otomatisasi dan kontrol digital atas proses produksi menggunakan lot, big data, analisis, dan kecerdasan buatan AI untuk mengoptimalkan dan menghubungkan semua aspek sistem produksi, memfasilitasi, mengumpulkan dan analisis data besar-besaran untuk meningkatkan efisien produksi dan kualitas produk. Implementasi teknologi seperti Internet of Things atau LOT dan Big Data memiliki dampak signifikan terhadap transformasi industri era 4.0. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kedua teknologi ini mempengaruhi industri. LOT. Interaksi LOT memungkinkan perangkat dan mesin di pabrik untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui internet, menciptakan jaringan luas dan terintegrasi pemantauan dan manajemen produksi. Sensor LOT dapat dipasang pada mesin untuk memantau kondisi operasi secara real-time, memungkinkan pemeliharaan prediktif dan mengurangi waktu henti yang tidak terduga, efisiensi energi. Dengan memantau konsumsi energi, LOT membantu mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Big Data. Analisis data Big Data memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar, membantu perusahaan mengidentifikasi tren, membuat keputusan strategis, dan meningkatkan personalisasi layanan. Prediksi dan pengambilan keputusan. Analisis Big Data dapat digunakan untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen, memungkinkan perusahaan untuk lebih produktif dan responsif. Inovasi produk. Dengan memahami kebutuhan dan referensi pelanggan, Big Data membuka peluang untuk inovasi produk dan layanan yang lebih besar sesuai dengan permintaan pasar. Kedua, teknologi ini berperan penting dalam mendorong otomatisasi, efisiensi, dan inovasi dalam industri 4.0, memungkinkan perusahaan untuk mengadaptasi dan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Konsep Society 5.0 merujuk pada visi masyarakat masa depan yang diusulkan oleh Jepang, yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui integrasi yang erat antara dunia maya dan fisik. Ini adalah evolusi dari masyarakat informasi atau masyarakat 4.0 dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi dan isu-isu sosial yang memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau LOT, dan robotika. Transformasi teknologi informasi mendukung terwujudnya Society 5.0 dengan cara meningkatkan konektivitas dan akses ke informasi melalui infrastruktur telekomunikasi yang memadai.
memperkaya literasi digital di kalangan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, mendorong inovasi melalui penggunaan Big Data AI atau LAT untuk menemukan solusi atas permasalahan sosial, memperbaiki layanan publik dan legalitasi proses bisnis pemerintah dan layanan kepada masyarakat, mengembangkan ekonomi sistem yang mendukung transformasi digital termasuk kebijakan dan regulasi yang kondusif. Dengan demikian, transformasi teknologi informasi tidak hanya berfokus pada peningkatan efisien dan produktivitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan penciptaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam era Society 5.0, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan dengan cara berikut. Pengelolaan sumber daya efisien. Teknologi seperti AI dan Big Data memungkinkan kita untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan keberlanjutan. Pemantauan lingkungan, sensor dan load dapat mengumpulkan data secara real-time tentang kondisi lingkungan, yang membantu dalam pemantauan polusi, perubahan iklim, dan manajemen bencana. Kesehatan masyarakat, teknologi informasi digunakan untuk memonitor kondisi kesehatan secara real-time, memberikan perawatan yang lebih personal, dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan terutama di daerah terpencil. Transportasi keberlanjutan. Sistem transportasi cerdas yang didukung teknologi dapat mengurangi kemacetan, mengoptimalkan rute, dan mengurangi emisi korban. Pendidikan yang eksklusif. Teknologi informasi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan dipersonalisasi pengalaman belajar sehingga memperkecil kesenjangan pendidikan. Partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses inovasi dan pengambilan keputusan yang berhubung dengan teknologi, memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Keamanan data. Dengan meningkatkannya pengumpulan data, teknologi informasi juga harus memastikan privasi dan keamanan data untuk melindungi individu dari penyalahgunaan informasi. Secara keseluruhan, teknologi informasi tidak hanya berperan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dan responsif eh, terhadap tantangan sosial dan lingkungan di Society 5.0. Tentu berikut adalah ringkasan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga masa kini, beserta ciri-ciri utama dari setiap generasinya. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi pertama dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Ciri utama dari generasi ini adalah penggunaan tabung vakum dan relay mekanik untuk pemrosesan data. Generasi kedua dimulai pada tahun 1956 sampai 1963. Transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan efisien. Pada masa ini, komputer mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai 1971. Penggunaan sirkuit terpadu atau IC menggantikan transistor yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Komputer generasi ketiga mulai menggunakan sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan. Generasi keempat dimulai pada tahun 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor diperkenalkan mengintegrasikan semua fungsi pemrosesan data ke dalam satu chip. Ini memungkinkan lainnya komputer pribadi atau PC yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih kuat. Generasi kelima
sekarang sampai masa depan. Fokus pada kecerdasan buatan dan teknologi jaringan, komputer generasi kelima bertujuan untuk mengembangkan perangkat yang dapat belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan teknologi yang signifikan dari komputer besar yang memakan ruang seukuran ruang, hingga perangkat yang dapat muat di telapak tangan kita. Setiap generasi membawa perubahan dan hal ukuran kecepatan dan kemampuan komputer yang semakin memudahkan kehidupan manusia. Arsitektur font Neumann yang juga dikenal sebagai model font Neumann atau arsitektur Princeton adalah desain komputer yang didasarkan pada deskripsi tahun 1945 oleh John von Neumann dan lainnya dalam First Draft of a Report on the Device. Arsitektur ini menggambarkan komputer dengan komponen-komponen berikut. Unit pemrosesan termasuk unit aritmatika, logika atau ALU, dan register prosesor. Unit kontrol memiliki register instruksi dan counter program. Memori menyimpan data dan instruksi. Penyimpanan massa eksternal untuk menyimpankan jangka panjang. Mekanisme input dan output untuk interaksi dan lingkungan luar. Arsitektur ini dapat memungkinkan instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Yang dikenal sebagai konsep program tersimpan ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan dengan komputer sebelumnya yang diprogram dengan mengatur ulang kabel dan saklar. Pengaruh arsitektur von Neumann terhadap perkembangan komputer sangat besar. Hampir semua komputer modern menggunakan prinsip dasar ini, di mana setiap perhitungan mengambil data dari memori pemrosesannya dan kemudian mengirimkannya kembali ke memori. Namun ini juga menciptakan apa yang dikenal sebagai von Neumann bottleneck, di mana kinerja sistem sering terbatas oleh kemampuan bus atau mengangkut instruksi dan data. Secara keseluruhan, arsitektur von Neumann telah menjadi fondasi bagi hampir semua komputasi yang dilakukan hari ini dan telah memungkinkan evolusi komputer dari mesin besar dan lambat menjadikan perangkat kecil, cepat, dan serbaguna yang kita gunakan sekarang. Perbedaan utama antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi adalah fungsinya dalam komputer. Perangkat lunak sistem. Ini adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan dan mengelola sumber daya komputer. Perangkat lunak sistem bertanggung jawab atas fungsi dasar seperti mengelola file, mengatur memori, dan menjalankan perangkat keras. Contohnya dari perangkat lunak sistem termasuk seperti operasi atau misalnya Windows, Mac OS, Linux, driver perangkat, atau yang memungkinkan perangkat keras seperti printer atau kartu grafis berkomunikasi dengan sistem operasi. Perangkat lunak aplikasi. Ini adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas khusus. Perangkat lunak aplikasi bekerja di atas perangkat lunak sistem dan memberikan fungsionalitas tambahan yang tidak disediakan oleh sistem operasi. Contoh dari perangkat lunak aplikasi termasuk pengelolaan data atau seperti Microsoft Word, peramban web atau seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, permainan seperti Fortnite atau Minecraft. Sejarah perkembangan perangkat lunak dari awal munculnya komputer hingga sekarang ini adalah sebagai berikut. Era prakomputer sebelum 1940-an. Pada era ini, istilah perangkat lunak belum digunakan secara luas. Program-program komputer awal dikodekan secara langsung menggunakan bahasa mesin. Pembuatan awal perangkat lunak pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Konsep pemrograman tingkat tinggi mulai muncul dengan adanya bahasa pemrograman seperti Fortran dan LSCP
Pengembangan perangkat lunak menjadi lebih instruktur dengan perkenalannya metode pemrograman seperti diagram alir dan desain struktural. Krisis perangkat lunak dimulai pada tahun 1960-an sampai 1970. Peningkatan kompleksitas perangkat keras dan permintaan yang meningkat untuk perangkat lunak menyebabkan krisis perangkat lunak. Masalah seperti waktu dan biaya yang melampaui perkiraan serta kurangnya kualitas perangkat lunak menjadi perhatian utama. Rekayasa perangkat lunak dimulai pada tahun 1980-an sampai 1990. Disiplin rekayasa perangkat lunak berkembang sebagai respons atau krisis perangkat lunak sebelumnya. Metodologi pengembangan perangkat lunak yang instruktur seperti metode model air, terjun, dan spiral mulai digunakan. Paradigma pemrograman berorientasi objek juga muncul dalam periode ini. Perkembangan internet dan open source pada tahun 2000-an dengan populernya internet, perkembangan perangkat lunak berfokus pada aplikasi web, e-commerce, dan perkembangan perangkat lunak berbasis layanan. Gerakan open source juga berkembang pesat di mana komunitas mengembangkan dan berbagai perangkat lunak secara terbuka. Mobile dan cloud computing dimulai pada tahun 2010-an. Perkembangan teknologi mobile dan komputasi awan memperluas domain rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi mobile dan penggunaan layanan cloud semakin populer, mengarah pada pendekatan pengembangan perangkat lunak yang responsif, fleksibel, dan terintegrasi. Masa depan rekayasa perangkat lunak terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi terpadu. Perkembangan ini mencerminkan bagaimana perangkat lunak telah bertransformasi dari kode-kode dasar yang sistem kompleks yang mendukung hampir setiap aspek kehidupan modern. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, Anda bisa membaca artikel-artikel yang mendalam tentang topik ini. Untuk mengevaluasi menyelesaikan masalah ketidakcocokan antara dokumen fisik dan catatan digital, saya akan merekomendasikan langkah-langkah berikut. Audit dan rekonsiliasi data. Dilakukan audit menyeluruh untuk membandingkan dokumen fisik dengan catatan digital. Gunakan alat perbandingan dokumen untuk mengidentifikasi ketidakcocokan dan kesalahan entry data. Perbaharuan sistem dan pelatihan. Pastikan bahwa sistem perangkat lunak diperbarui dengan fitur terbaru yang mendukung integritas data. Diberikan pelatihan pada staf tentang penggunaan yang benar dari sistem untuk mencegah kesalahan entry di masa depan. Penggunaan enskripsi dan keamanan. Terapkan enskripsi pada data sensitif dan pastikan keamanan jaringan yang kuat untuk melindungi terhadap akses tidak sah. Kontrol akses yang kuat. Menerapkan kontrol autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk membatasi akses yang hanya kepada individu yang berwenang. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.